Membedakan gangguan spektrum autisme dengan gangguan obsesif-kompulsif dan sindrom Tourette. Panduan komprehensif untuk diagnosis yang akurat. Dalam dunia kesehatan mental, terdapat beberapa kondisi yang memiliki gejala serupa, namun memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. 3 kondisi yang sering menimbulkan kebingungan dalam diagnosis adalah gangguan spektrum autism, Autism Spectrum Disorder (ASD), gangguan obsesif-kompulsif, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), dan sindrom Tourette, Tourette's Disorder (TD). Ketiga gangguan ini memiliki kesamaan dalam hal munculnya perilaku berulang dan pola pikir yang repetitif, namun memiliki karakteristik yang berbeda dalam konteks, fungsi, dan pengalaman emosional yang menyertainya. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ketiga kondisi ini sangat penting bagi para klinisi, keluarga, dan individu yang mengalaminya. Kesalahan dalam diagnosis dapat menyebabkan penerapan rencana perawatan yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas intervensi dan kualitas hidup pasien. Artikel ini akan memberikan panduan komprehensif untuk memahami karakteristik masing-masing gangguan, mengidentifikasi tumpang tindih gejala, dan memberikan rekomendasi untuk proses asesmen yang akurat. Presentasi klinis gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang ditandai oleh 2 area utama gangguan. Pertama, defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial, yang dapat mencakup pemahaman yang lebih buruk tentang persahabatan, keterampilan percakapan yang terbatas, dan penggunaan bahasa sosial pragmatis yang kurang dibandingkan dengan anak-anak tanpa ISD. Kedua, pola perilaku, minat, dan aktivitas yang berulang dan terbatas, Restricted and Repetitive Behaviors and Interests (RRBIs). RRBIs dalam ISD mencakup berbagai manifestasi yang dapat berupa gerakan tubuh berulang seperti mengepakkan tangan atau bergoyang, kepatuhan yang tidak fleksibel terhadap jadwal atau rutinitas, preokupasi atau pola minat yang terbatas dengan intensitas tinggi pada topik tertentu, dan atau keterpakuan yang persisten pada bagian-bagian objek seperti memutar roda mobil mainan. Prevalensi ISD saat ini sekitar 1 dari 5 anak, dengan laki-laki memiliki kemungkinan sekitar 4 kali lebih besar untuk menerima diagnosis dibandingkan perempuan. Perbedaan jenis kelamin dalam presentasi gejala juga dilaporkan, dengan sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perempuan menunjukkan pola perilaku berulang dan stereotip yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Meskipun perilaku berulang merupakan fitur inti dari diagnosis ISD, perilaku ini juga diamati pada gangguan lain, yang dapat mempersulit diagnosis diferensial dan berkontribusi pada misidentifikasi masalah yang dialami pasien, serta perencanaan perawatan yang tidak tepat. Presentasi klinis gangguan obsesif-kompulsif. Gangguan obsesif-kompulsif ditandai oleh manifestasi obsesi dan atau kompulsi yang memakan waktu. Misalnya menghabiskan lebih dari 1 jam per hari, atau menyebabkan distres yang signifikan secara klinis, atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area fungsi lainnya. Obsesi adalah pikiran, dorongan, atau impuls yang berulang, persisten, mengganggu, tidak diinginkan, dan menyebabkan kecemasan serta distres. Kompulsi adalah perilaku berulang yang terbuka atau tersembunyi, atau tindakan mental yang dilakukan individu sebagai respons terhadap obsesi untuk mengurangi distres obsesional. Contoh obsesi dan kompulsi yang dialami oleh anak-anak dan orang dewasa meliputi obsesi kontaminasi dengan kompulsi pembersihan, obsesi simetri dengan kompulsi pengaturan, pikiran terlarang atau tabu, seksual, agresif, religius, dengan kompulsi terkait, ketakutan yang terkait dengan bahaya pada diri sendiri atau orang lain, dan kompulsi pengecekan, serta obsesi penimbunan dengan kompulsi terkait. OCD mempengaruhi 1-2% populasi di Amerika Serikat, dan usia onset bersifat bimodal, dengan gejala muncul pada akhir masa kanak-kanak awal remaja atau awal masa dewasa. Dibandingkan dengan individu tanpa OCD, anak-anak dan orang dewasa dengan OCD melaporkan kualitas hidup yang lebih rendah, dan gangguan fungsional yang lebih besar dalam hubungan sosial dan keluarga, kehidupan sehari-hari, kesejahteraan secara keseluruhan, serta kesehatan fisik dan psikologis. Presentasi klinis sindrom Tourette. Tics dicirikan sebagai gerakan motorik atau vokalisasi yang tiba-tiba, cepat, berulang, tidak berirama yang bervariasi berdasarkan jenis, motorik atau fonik, lokasi anatomis, wajah, kepala, bahu, kaki, dan kompleksitas, jumlah kelompok otot yang digunakan. Tics motorik sederhana berdurasi pendek, milidetik, dan dapat mencakup kedipan mata atau mengangkat bahu.
Contoh tics vokal sederhana termasuk berdehem, mengendus, dan mengerang. Tics kompleks dapat tampak lebih bertujuan, seperti imitasi gerakan atau kata. Tics motorik kompleks berdurasi lebih lama, dan sering mencakup kombinasi tics sederhana yang ditampilkan secara bersamaan, seperti memutar kepala dan mengangkat bahu. Tics vokal kompleks termasuk mengulangi kata-kata sendiri, palilalia, mengulangi kata atau frasa yang terakhir didengar, ekolalia, atau mengucapkan kata-kata yang tidak dapat diterima secara sosial. Tics biasanya berkembang pada masa kanak-kanak, dan mencapai tingkat keparahan puncak pada dekade kedua kehidupan. Namun, ketika individu bertransisi ke masa dewasa, sekitar 2/3 menjadi bebas gejala, atau mengalami gejala yang kurang parah, dan kurang dari 20% terus mengalami tingkat gangguan fungsi yang sedang atau parah. Sindrom Tourette adalah gangguan tics yang ditandai oleh adanya beberapa tics motorik, dan setidaknya satu tics vokal selama lebih dari 1 tahun, dengan onset terjadi sebelum usia 18 tahun. TD mempengaruhi hingga 1% populasi, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. TD dapat memiliki dampak signifikan pada fungsi psikososial, dengan individu yang mengalami tics melaporkan kualitas hidup yang lebih rendah, dan gangguan yang meningkat dalam domain sosial, pekerjaan, akademik, dan psikologis. Komorbiditas dan kompleksitas. Diagnosis individu dengan ASD sering memenuhi kriteria untuk diagnosis komorbid OCD atau TD. Penelitian menemukan bahwa sebanyak 37% remaja dan 25% orang dewasa dengan ASD memiliki OCD komorbid. Persentase yang lebih besar lagi dari individu dengan ASD menunjukkan gejala obsesif-kompulsif subklinis. Mengenai TD, sekitar 10-25% individu dengan diagnosis ASD primer memiliki tics yang terjadi bersamaan. Memiliki diagnosis komorbid ini telah dikaitkan dengan peningkatan distres, gangguan psikososial, dan peningkatan risiko untuk psikopatologi komorbid tambahan. Selain presentasi gejala yang tumpang tindih, komorbiditas yang sering terjadi antara ASD, OCD dan TD, menambah kompleksitas dalam menilai dan mendiagnosis kondisi-kondisi ini secara akurat. Proses assessment dapat dipengaruhi oleh bahasa individu, fungsi intelektual, dan tingkat wawasan. Mengingat tantangan-tantangan ini dan implikasinya terhadap perawatan, penting bagi klinisi untuk memahami dan dapat mengenali perbedaan nuansa dalam gejala di antara ASD, OCD, dan TD. Ketika membedakan antara OCD dan ASD, pertimbangan penting meliputi konteks dan pengalaman emosional dari pikiran dan atau perilaku, isi dari pikiran dan atau perilaku, dan fungsi dari perilaku tersebut. Pikiran berulang yang berkelanjutan dapat mencerminkan obsesi yang terlihat dalam OCD, tetapi juga minat yang terfokus terkait dengan ASD. Untuk membedakan antara keduanya, penting untuk menentukan konteks pikiran dan sumber distres. Obsesi yang konsisten dengan OCD biasanya dianggap sebagai ego dystonik, artinya mereka dipersepsikan oleh individu sebagai mengganggu dan tidak diinginkan. Akibatnya, obsesi sering menyebabkan distres dan tidak memberikan kesenangan atau kepuasan. Sebaliknya, isi pikiran berulang sering dinikmati di antara individu dengan ASD yang menunjukkan minat yang terfokus. Tidak seperti dalam OCD, pikiran minat berulang bersifat ego-sintonik untuk mereka dengan ASD. Artinya, mereka tidak menghasilkan konflik atau penilaian diri yang negatif. Dengan demikian, pikiran minat berulang biasanya tidak dianggap menyusahkan di antara mereka dengan ASD. Sebaliknya, tindakan menghentikan pikiran dapat memicu distres. Kehadiran perilaku berulang juga dapat mempersulit diagnosis diferensial antara ASD dan TD, karena perilaku stereotip dan tics dapat muncul dengan cara yang serupa. Ketika membedakan antara TD dan ASD, pertimbangan penting meliputi konteks dan fungsi perilaku, onset dan presentasi perilaku, dan kehadiran gejala lain. Sementara perilaku stereotip dan tics mungkin awalnya muncul dengan cara yang serupa, pada akhirnya mereka berbeda dalam tujuan dan pengalaman individu terhadapnya. Tics dapat sederhana atau kompleks, dan muncul dalam bentuk vokal atau motorik. Tics sederhana melibatkan satu kelompok otot, dan merupakan gerakan atau vokalisasi yang mendadak, singkat dan berulang, yang mungkin tampak tidak bermakna. Perilaku stereotip yang umum diamati dalam ASD, dapat berfungsi sebagai strategi untuk kesenangan dan kenikmatan, atau menenangkan, sementara tics, seperti yang terlihat dalam TD, biasanya dilakukan sebagai respons terhadap sensi fisik yang disebut dorongan premonitory. Colin adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, dengan kemampuan intelektual yang diukur di atas rata-rata. Selama beberapa tahun terakhir, orang tuanya telah mengenali
dan menjadi semakin khawatir tentang kecenderungan perfeksionis, pikiran berulang, ledakan perilaku, dan hubungan dengan teman sebaya. Meskipun berprestasi baik di sekolah, guru dan orang tuanya mencatat bahwa dia tampaknya memiliki kecemasan mengenai kinerja akademiknya. Colin membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tugas dan tes. Dia memeriksa jawaban berulang kali dan tidak dapat melewati masalah ketika dia tidak yakin dengan jawabannya. Meskipun dia telah diajarkan strategi untuk melewati dan kembali ke masalah tersebut di akhir. Dia juga lebih suka menyelesaikan pekerjaan sendirian di sekolah, bahkan ketika dia memiliki pilihan untuk bekerja dengan teman sebayanya. Colin umumnya berperilaku baik dan mengikuti aturan, dan ketika teman sebaya atau saudara kandungnya melanggar aturan, dia menjadi gelisah dan kesal. Colin juga menjadi frustrasi ketika ia terburu-buru, atau ketika ada perubahan dalam rutinitas atau jadwalnya. Orang tuanya khawatir tentang ledakan perilakunya yang sering terjadi selama makan, ketika dia menolak makan apapun yang menurutnya terlihat kotor. Colin juga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan rutinitas paginya. Misalnya, mencoba pakaian sampai dia menemukan sesuatu yang terasa benar, membongkar dan mengemas ulang ranselnya, delele. Orang tuanya juga mengatakan bahwa dia kesulitan tidur, karena pikirannya dan ritual waktu tidur, dan kadang-kadang mengeluh tentang pikiran buruk yang membuatnya kesal. Rekomendasi assessment. Instrumen berbasis bukti sangat penting untuk memastikan asesmen gejala yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk menjadi berbasis bukti, ukuran dan praktik harus menunjukkan reliabilitas dan konsistensi dalam mengukur gejala dan secara metodis dan kuantitatif melacak gejala. Lebih lanjut, mereka harus menilai tingkat keparahan, gangguan terkait, dan perubahan dalam gejala. Ukuran untuk asesmen OCD. Gejala obsesif-kompulsif dapat dinilai melalui berbagai metode, termasuk wawancara klinis tidak terstruktur, wawancara standar, atau semi-terstruktur, dan ukuran laporan diri tentang tingkat keparahan gejala. Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, OBS, dan Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, OBS, sering dianggap sebagai ukuran standar emas untuk asesmen gejala OCD dewasa dan anak masing-masing. Ukuran untuk asesmen TICS, TD dapat dinilai menggunakan wawancara semi-terstruktur, skala yang dinilai klinisi, dan skala laporan orang tua dan diri. Yale Global Tic Severity Scale, YGTSS, wawancara semi-terstruktur yang dinilai klinisi yang mengukur tingkat keparahan tics dan gangguan, adalah ukuran yang paling banyak digunakan untuk asesmen TD dan gangguan tics lainnya. Ukuran khusus untuk ISD. Mengingat tingkat komorbiditas yang tinggi di antara individu dengan gangguan ini, beberapa ukuran telah divalidasi untuk menilai psikopatologi komorbid dan perilaku berulang dalam ISD dan OCD. Children's Brown Obsessive-Compulsive Scale Modified for Pervasive Developmental Disorders, CSPDD, dan CY Box for Children with Autism Spectrum Disorder, ASD, mengukur tingkat keparahan perilaku berulang pada anak-anak usia limbus yang memiliki ASD atau disabilitas perkembangan saraf lainnya. Pohon keputusan klinis. Untuk membantu klinisi dalam membuat diagnosis yang akurat, pohon keputusan klinis dapat digunakan sebagai panduan sistematis. Pohon keputusan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti 1. Kehadiran pikiran dan perilaku berulang. Apakah ada pikiran berulang, minat terbatas atau obsesi, dan perilaku berulang atau kompulsi. 2. Konteks emosional. Apakah kecemasan, distres diamati atau dilaporkan dalam kehadiran stimuli, atau ketika stimuli dihilangkan. Isi pikiran perilaku. Apakah isi pikiran perilaku terkait dengan kontaminasi, keraguan berulang, kebutuhan untuk mengatur hal-hal dengan cara urutan tertentu. 4. Fungsi perilaku. Apakah ada hubungan yang jelas antara pikiran berulang, obsesi, dan perilaku berulang? Apakah fungsinya terkait dengan mencegah atau mengurangi ketidaknyamanan obsesi? 5. Karakteristik temporal, usia onset, durasi, dan perubahan seiring waktu. Tantangan dalam diagnosis proses. Diagnosis dapat menjadi lebih rumit karena kesulitan komunikasi, disabilitas intelektual komorbid, dan wawasan yang buruk. Meskipun tantangan ini, diagnosis diferensial atau dual yang akurat sangat penting untuk memilih dan menerapkan pendekatan perawatan yang benar. Penting bagi klinisi untuk mempertimbangkan sejumlah perbedaan nuansa dalam pikiran dan perilaku berulang di antara gangguan ini ketika membedakan antara pola perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang dalam ISD, obsesi dan kompulsi dalam OCD, dan tics dalam TD.
Klinisi harus mempertimbangkan isi perilaku, fungsi, dan konteks di mana mereka muncul, serta motivasi yang tampak, kognisi, dan pengalaman afektif terkait. Observasi klinis sering diperlukan karena fungsi perilaku tertentu, terutama di antara individu dengan dugaan ISD, tidak selalu segera terlihat. Implikasi untuk perawatan. Diagnosis yang akurat memiliki implikasi langsung terhadap pemilihan intervensi yang tepat. Setiap kondisi memerlukan pendekatan perawatan yang berbeda. ISD fokus pada pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan manajemen perilaku adaptif. OCD, terapi perilaku kognitif dengan pencegahan paparan dan respons serta medikasi jika diperlukan. TD, manajemen tics melalui terapi perilaku dan atau medikasi, tergantung pada tingkat kepahan dan gangguan. Kesimpulan, diagnosis diferensial ISD versus OCD atau TD dapat menantang karena tumpang tindih gejala, terutama dalam hal pikiran dan perilaku berulang. Proses assessment dapat lebih rumit karena kesulitan komunikasi, disabilitas intelektual komorbid, dan wawasan yang buruk. Meskipun tantangan ini, diagnosis diferensial atau dual yang akurat sangat penting untuk memilih dan menerapkan pendekatan perawatan yang benar. Penting bagi klinisi untuk mempertimbangkan sejumlah perbedaan nuansa dalam pikiran dan perilaku berulang di antara gangguan ini, ketika membedakan antara pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang dalam ISD. Obsesi dan kompulsi dalam OCD, dan tics dalam TD. Lebih khusus lagi, klinisi harus mempertimbangkan isi perilaku, fungsi dan konteks di mana mereka muncul, serta motivasi yang tampak, kognisi dan pengalaman afektif terkait. Mengingat tantangan yang disebutkan di atas, penting untuk menggunakan pendekatan dan instrumen yang memandu diferensiasi yang akurat. Observasi klinis sering diperlukan karena fungsi perilaku tertentu, terutama di antara individu dengan dugaan ISD, tidak selalu segera terlihat. Selain itu, terlepas dari alasan rujukan dan usia individu, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan kombinasi apapun dari ISD, OCD, dan TD, terutama mengingat psikopatologi yang sama. Proses assessment harus mencakup pengambilan riwayat yang menyeluruh. Klinisi harus menyelidiki tentang minat sosial dan keterampilan komunikasi masa kanak-kanak awal, serta minat atau perilaku yang tidak biasa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan ketiga kondisi ini, klinisi dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat dan rencana perawatan yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga yang terkena dampak.